Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru yang hebat. Kali ini kita berjumpa dalam pelatihan dengan materi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan tuntunan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana langkah-langkah proyek profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Mengapa proyek pelajar Pancasila diperlukan? Profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam profil ini terintegrasi dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Menurut Ki Hajar Dewantoro, perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Langkah-langkah proyek profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu menyiapkan ekosistem sekolah dalam melaksanakan profil pelajar Pancasila. Yang perlu kita siapkan di sini yaitu budaya sekolah dan juga peran anggota komunitas sekolah. Dari Dinas Pendidikan mempunyai peran untuk melakukan koordinasi, dukungan, memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan berjalan dengan baik dan mengawasi apakah proyek sudah berjalan dengan baik. Dari kepala sekolah mempunyai peran untuk membentuk tim proyek dan turut merencanakan proyek. Kemudian dari pendidik sebagai fasilitator proyek yaitu perencana, pendamping, konsultan, dan moderator atau pemandu diskusi. Dari Komite Satuan Pendidikan berperan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya dalam berbagai hal. Selanjutnya dari pengawas berperan untuk berkoordinasi dengan sekolah dalam bidang ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta mengawasi apakah proyek sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari masyarakat atau orang tua siswa, yaitu memberikan dukungan sesuai dengan kemampuannya. Langkah yang ketiga dalam proyek profil pelajar Pancasila yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahapan perencanaan proyek, merancang dan mengembangkan kegiatan proyek meliputi yang pertama yaitu membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian menyusun modul proyek. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Yang keempat yaitu mengelola proyek. Bagaimana caranya agar proyek berjalan lancar? Apa yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan? Pelaksanaan proyek bagi siswa meliputi yang pertama yaitu perencanaan proyek. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya terkait pelaksanaan proyek yang akan dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan proyek. Siswa melaksanakan proyek berdasarkan rancangan yang telah disusun. Yang ketiga yaitu pelaporan hasil proyek. Siswa melaporkan hasil proyek dalam bentuk tulisan, poster, maupun tayangan. Kemudian guru mendorong keterlibatan belajar siswa dengan cara yaitu memilih tema proyek sesuai dengan perkembangan siswa, kontekstual, dan juga kekinian. Yang kedua, memelihara rasa ingin tahu siswa,
melakukan refleksi secara berkala, dan juga memberikan tantangan dalam menganalisis proyek. Langkah yang kelima yaitu mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek. Bagaimana mendokumentasikan hasil proyek? Bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan hasil proyek? Pelaporan dilakukan oleh guru atau pendidik, kemudian siswa mendokumentasikan hasil proyek melalui portofolio. Langkah yang keenam yaitu evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mengevaluasi implementasi? Tindak lanjut apa yang dapat memperluas dampak dan manfaat proyek? Kita lakukan asesmen proyek. Yang pertama, asesmen diagnostik meliputi rubrik observasi, kuesioner, refleksi, dan juga essay. Kemudian, asesmen formatif meliputi rubrik umpan balik dan juga jurnal. Yang ketiga, asesmen sumatif meliputi rubrik presentasi, poster, diorama, dan juga produk. Lalu bagaimana cara mengevaluasi implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi P5 fokus pada proses dan bukan hasil akhir. Gunakan berbagai jenis bentuk asesmen selama proyek dijalankan. Libatkan siswa dalam evaluasi. Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Kemudian, apa itu profil pelajar Pancasila? Apa itu proyek? Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan kumpulan kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari melalui lintas disiplin ilmu. Kemudian, proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek didesain agar siswa dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Siswa bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi. Lalu, apa manfaat profil pelajar Pancasila? Manfaatnya yaitu untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan juga menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan mengenai tema dalam profil pelajar Pancasila, di antaranya yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Lalu, materi dalam profil pelajar Pancasila. Materi dalam profil pelajar Pancasila dapat kita temukan dalam platform Merdeka Mengajar pada bagian pelatihan mandiri. Bisa juga kita temukan di pusat kurikulum dengan cara mengakses kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu guru yang hebat, demikian tadi materi kita tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi pelatihan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.